Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya untuk membantu memajukan admin. Oke, kita lanjut ke cerita. Bab 1652. Penguasa penindas iblis Tianxi tidak hadir, tapi Dogotowo bisa mengendalikan segalanya. Secara khusus organisasi otak utama Dewa Surga ada di sini. Kemudian semua paksi dari divisi Setan Kota dikenal akan menghormati juga. Semua 523 paksi dari divisi Setan Kota datang, termasuk Baigi juga mengirim orang. 3 orang suci dari Pavilion Utara dan 8 pejabat tinggi Pavilion Utara semuanya datang sebagai perwakilan. Melihat semua orang dari Pavilion Utara, semua orang menghela napas lega. Sekarang Pavilion Utara dapat dihancurkan. Secara khusus, Gong Qianqiu bahkan lebih bahagia di hatinya. Dia juga merancang rencana selanjutnya. Puluhan ribu delegasi berkumpul di depan Balai Kota Iblis di bekas lokasi divisi Kota Iblis. Di depan aula utama pembangkit tenaga listrik Sentianjian sudah penuh. Dogotowo berdiri di tengah, melihat puluhan ribu orang di lapangan. Pakaian Dogotowo tidak berangin, dan dia berteriak, "Hari ini, divisi CR Kota, saya bersatu. Segarkan kembali kejayaan sebelumnya." Puluhan ribu orang di bawah sangat bersemangat. Mereka semua menatap aula Genmoshi. Rasa hormat dan bangga yang telah lama hilang telah kembali. Meskipun divisi Setan Kota telah lama berpisah, mereka bahkan terbiasa bebas. Tapi sekarang, setelah merasa berkumpul, darah semua orang mendidih. Ini adalah kebanggaan Genmoshi. Banyak orang tua yang bernostalgia dengan adegan ketika divisi sihir menekan semua jenis alien dan mendorong semuanya secara horizontal. Darah yang telah lama hilang, bahkan mata sekelompok leluhur bersinar terang dan wajah mereka merah. Puluhan ribu orang mulai bersorak. Semakin banyak orang yang terinfeksi itu karena divisi Setan Kota dibagi menjadi ratusan paksi, dan mereka tidak bersatu. Mereka akan diganggu, mereka akan dikalahkan satu persatu. Bahkan sekarang giliran Vektor yang menunggangi kepala kita untuk menghasilkan banyak uang. Kali ini 10 jenius teratas dari divisi penindasan iblis memimpin puluhan ribu master untuk mempertahankan martabat divisi penindas iblis. Tetapi mereka semua dibantai oleh Vektor dari dunia luar. Kami tidak tahan dengan nada ini, jadi divisi Setan Kota harus bersatu. Kembalikan organisasi sebelumnya menjadi keseluruhan untuk melawan musuh asing. Dogotowo memang pemimpin alami. Hanya beberapa kata-kata bisa membuat semua orang emosi tinggi dan penuh darah. Unifikasi, unifikasi. Puluhan ribu orang berteriak dan lapangan itu hangat dan spektakuler. Kemudian perwakilan saya, Dogotowo, atas nama Sentianjian mengumumkan penyatuan divisi Genmo. Semua orang akan dimasukkan ke dalam 9 lembaga utama dalam waktu sesingkat mungkin. Kepala 9 lembaga besar juga akan diputuskan secepatnya. Akhirnya Dogotowo mengumumkan divisi sihir kota bersatu. Ini juga merupakan insiden terbesar dari divisi sihir kota selama bertahun-tahun. Semua orang berharap bahwa akan ada hari penyatuan divisi Genmo sebagai besar karena alien Xuanming atau alien kuat lainnya. Tapi saya tidak pernah mengira itu karena Vektor di luar. Membunuh semua orang tidak akan memikirkannya. Ketika semuanya dikonfirmasi, maka kami akan melakukan hal besar pertama setelah penyatuan divisi penindasan iblis, bunuh semua Vektor. Dogotowo tidak lupa menetapkan tujuan, bunuh, bunuh, bunuh. Setelah penyatuan divisi penindasan iblis, yang paling ingin dilakukan semua orang adalah membunuh Vektor. Oke, Anda bisa bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan selanjutnya. Dogo Tianxi, saya tidak tahu mengapa Tianxi tidak datang dan mengapa Yu Feng Tianxi tidak muncul.
Seseorang masih bertanya di lapangan. Bagaimanapun, itu adalah penguasa divisi penindasan iblis, divisi setan kota yang tidak ada di sana. Selalu merasa bahwa itu hampir tidak berarti. Ada juga wakil Tianxi yang tidak datang dan semua orang merasa tidak enak. Oh, Yofeng, Tianxi sedang memperbaiki obat ajaib. Saya tidak bisa keluar untuk saat ini. Adapun Tianxi, dia meninggalkan Sentianjian seberapa tahun yang lalu dan pergi bepergian. Ini adalah retretnya sendiri. Sejauh ini, di sana tidak ada beritanya. Mungkin dia ada di antara kalian, atau dia mungkin sudah lama pergi ke dunia luar di antara piktor-piktor itu. Itu mungkin. Jangan khawatir dengan kekuatan gaib Tianxi. Mereka semua tahu apa yang kita lakukan. Segera Dugotowo menjawab satu demi satu pertanyaan. Oke, apakah kamu tidak ragu? Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu selanjutnya. Tiba-tiba, mata Dugotowo tertuju pada 3 orang suci dari pavilion utara. Tidak bagus. Ketika Dugotowo melihat ke atas, 3 orang suci Baigi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hatiku tenggelam, bahkan Sulejun dan yang lainnya panik. Mereka juga menyadarinya, tidak baik. Mereka tertipu, itu karena mereka tidak memikirkannya dengan jelas. Mereka terlalu mempercayai orang-orang nenge. Hubungan mereka dengan Victor sudah cukup untuk mengisolasi mereka. Mereka juga diundang untuk berpartisipasi dan mereka mengikuti keinginan mereka. Ini jelas konspirasi, tapi mereka tidak menyadarinya. Karena beberapa orang di Pavilion Selatan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Mereka tidak ragu. Terakhir kali Victor datang, dia meminta mereka untuk berhati-hati. Akibatnya, 3 orang suci dari Pavilion Utara tidak peduli dan merasa bahwa mereka bertiga telah pulih dan mampu mengendalikan situasi. Setidaknya tidak apa-apa untuk keluar, tapi sudah terlambat untuk menyesalinya. Sekarang, wow, mata puluhan ribu orang di lapangan juga melihat ke atas. 11 orang termasuk 3 orang suci dari Pavilion Utara menjadi sasaran kritik publik. Mata ini penuh dengan bahaya. Lapangan itu penuh dengan aura pembunuh. Bahkan 3 leluhur Nange menunjukkan senyum yang tidak bisa dijelaskan, seolah mengatakan, Anda telah tertipu. Tidak ada yang mengira bahwa upacara penyatuan divisi iblis penekan akan menyiapkan permainan pembunuhan untuk menunggu mereka. Tidak berharap, pada hari ini, ketika Sentianjian tidak bertanggung jawab, faksi utama tampil sangat baik. Tapi Pavilion Utara benar-benar mengecewakanku. Ternyata pengkhianat, masih antek Victor di luar. Orang yang kehilangan divisi penindas iblisku, semua orang divisi penindasan iblisku sama mulianya dengan dewa. Bagaimana mereka bisa tunduk pada Victor? Semua orang bilang harus bagaimana. Teriak Dugotowo, bunuh, bunuh. Ribuan orang berteriak sekaligus. Kalau begitu, gunakan darah mereka untuk membasuh rasa malu, kata Dugotowo dingin. Kalian 3 orang tua itu memalukan, dan kalian benar-benar menggunakan Victor sebagai antek. 3 leluhur Pavilion Selatan menunjukkan warna asli mereka dan mulai mengaum pada 3 orang suci dari Pavilion Utara. Lari. 3 orang suci dari Pavilion Utara tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Jadi mereka harus menyerang terlebih dahulu. Boom. 3 orang suci dari Pavilion Utara sekarang kembali kuat. Dan dengan seluruh kekuatan mereka, tanah bergetar, memotong jalan berdarah secara paksa. Gerakan Sulejun dan yang lainnya melarikan diri. Ingatlah untuk menemukan Tuan Victor setelah Anda pergi, sehingga dia dapat melindungi Pavilion Utara. Jika tidak, Pavilion Utara akan hancur total. Desak ketiganya. Di bawah serangan Baigi Sanseng yang tidak siap, dia benar-benar membuat jalan berdarah. Ini sangat mengubah wajah nenek moyang semua pihak. Saya tidak berharap 3 orang suci dari Pavilion Utara pulih begitu cepat. Kekuatan ini sangat menakutkan. Apakah mereka benar-benar membiarkan mereka melarikan diri sekarang? Tapi Dugotowo yang tidak jauh tersenyum.
Jelas dia sangat siap untuk terobosan semacam ini dari 3 orang suci dari pavilion utara. 8 orang Solejon baru saja meninggalkan kerumunan dan hendak melarikan diri. Tiba-tiba beberapa sosok muda muncul entah kenapa. Dalam sekejap mata, ke-8 Solejon dipaksa mundur. Kesombongan para dewa melihat mereka semua orang tersentak. Tanpa diduga, Shen Tianjian memiliki Tianjiu yang lebih menakutkan daripada 10 Tianjiu teratas. Ini tidak kurang dari Bai Xinghe, Chu Qingshuang. Setelah Gong Qianqiu melihat mereka, matanya semakin cerah. Saya tidak tahu apakah akar dari para jenius arogan di Shen Tianjian ini. Jika Anda mendapatkan pulang akarnya, maka serap kekuatannya dengan bersih. Betapa menyenangkannya itu. Sekarang Gong Qianqiu mulai mengambil keputusan tentang Shen Tianjian. Setelah Solejon terpaksa mundur, dia langsung jatuh ke dalam lingkaran. Serangan kekerasan dari semua sisi datang satu demi satu. 3 orang suci dari pavilion utara juga terjebak oleh leluhur besar dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Apa yang menunggu mereka adalah kematian. Bersambung. Yuk kita lanjut cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.